Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam Rabu ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melaksanakan agenda rutin malam Rabu, kajian sirah nabawiyah dan tasawuf dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Pada malam hari ini kita akan memulai kajian tasawuf kitab Sirajut Talibin, syarahnya Minhajul Abidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Ini adalah tulisan Imam Ghazali yang terakhir sebelum ia wafat. Inilah buku yang ditulis terakhir. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. 505 Hijriah. Sampai sekarang berarti berapa? Sekarang 1442. Sudah hampir 950 tahun. Tapi namanya masih selalu disebut. Ilmunya masih bermanfaat bagi umat Islam. Masya Allah, hampir 1000 tahun ya. Wafatnya beliau 505 Hijriah. Sekarang 1442. Berarti 900-an. Tapi bukunya masih dibaca umat Islam sampai sekarang. Masya Allah. Imam Ghazali ini madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Jadi kalau kita mau mengkaji kitab-kitabnya Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita mengikuti Al-Ghazali dalam tasawuf, ini sudah benar. Kalau hal tasawuf akhlak itu Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Kalau tauhid Asy'ari dan Maturidi. Kalau fikih 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi kalau fikih Imam Ghazali ini ngikut Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy al-Faqih as-Shalih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lah amla ala syekhi al-ajal amla alayya syekhi al-ajal al-Imam Az-Zahid As-Sa'id al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tengok namanya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Muhammad putra lakinya Muhammad, putra lakinya Muhammad. Orang Jawa jarang ngasih nama bapaknya Paijo, anaknya Paijo, anaknya lagi Paijo, jarang. Paijo bin Paijo kan jarang. Kalau orang Arab itu biasa Ahmad bin Ahmad. Muhammad bin Muhammad. Muhammad Al-Ghazali. Nama aslinya siapa? Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau punya saudara namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Sama-sama jadi orang alim, adik kakak jadi orang alim. Imam Ghazali ini jadi anak yatim piatu sejak kecil ya. Dia sama saudaranya yatim piatu. Sejak kecil sudah ditinggal bapak ibu. Kemudian dititipkan kepada entah pamannya, entah saudaranya pokoknya. Dititipkan kepada saudaranya, dikasihkan harta warisan, dititipkan kepada pamannya ini. Bapaknya berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal, 2 anak saya ini kamu rawat. Itu harta warisannya kamu gunakan untuk membiayai sekolahnya kedua anak saya ini. Akhirnya setelah ikut pamannya ini, pamannya tetangganya pokoknya ada yang diwasiati. Setelah hartanya habis, kata orang yang diwasiati ini sama Imam Ghazali yang masih kecil sama saudaranya, dulu ayahmu wasiat kepadaku untuk merawatmu sampai menggunakan harta warisan itu. Tapi harta warisan itu sekarang sudah habis dan aku tak mampu membiayai kalian berdua untuk sekolah kalian, kehidupan kalian. Maka untuk itu, agar kalian mendapat kehidupan, kalian kutitipkan di madrasah. Kalau sekarang di pondok pesantren. Karena dulu di sana itu pondok pesantren, madrasah itu gratis. Jadi diikutkan di madrasah itu supaya apa? Dapat makan gratis. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad bin Muhammad, yaitu adiknya Imam Ghazali, dititipkan di madrasah. Tujuannya apa? Tujuannya bukan karena supaya dapat ilmu, supaya dapat makan. Makanya Imam Ghazali pernah bilang, saya mencari ilmu itu bukan karena supaya dapat ilmu, bukan karena Allah dulu itu. Thalabtul ilma la li ajlillah. Aku dulu cari ilmu di madrasah, mondok itu bukan karena Allah, tapi supaya dapat makan. Walakin la ya'bal ilmu illa ayakuna lillah. Tapi lama-lama setelah ilmu ku dapat, ilmu ini enggak mau ku pakai kecuali hanya karena Allah. Artinya Imam Ghazali dituntun oleh ilmunya. Sering orang ulama awal belajar ilmu itu enggak ikhlas itu banyak. Tapi lama kelamaan kemudian menjadi ikhlas.
Ilmu itu begitu. Ono santri dia mendekati ya. Dia melakukan suatu perjanjian dengan calon mertuanya. Ini terjadi di Mekah, sering saya ceritakan di sini. Dia itu ngesir sekali atau naksir sekali sama seorang putri ulama di Mekah. Kalau ini betul-betul cerita nyata ya. Cerita ini saya dapat dari Gus Bahak. Gus Bahak dari guru beliau. Cerita ini dari Mekah. Di Mekah ada seorang santri yang naksir sama putrinya kiai, seorang ulama di sana. Berbagai cara ia lakukan supaya ia ini bisa masuk ke rumah ulama tersebut. Nah, salah satu atau satu-satunya cara dia bisa masuk tanpa dicurigai oleh orang tua si putri yang cantik ini, yaitu menjadi tukang air. Akhirnya cari akal supaya dia bisa jadi tukang air. Jadi tukang air, akhirnya masuk ke rumahnya ulama ini. Di sana air itu beli. Air itu beli, nggak kayak di sini. Sama di daerah dekat pondok kami itu air itu beli. Karena air bersih itu sulit. Airnya asin. Di pondoknya Mbah Mun dan sekitarnya itu airnya asin. Jadi ngambil sumber itu dari desa lain jauh. Nah, orang yang nggak mampu beli air dari pam, terpaksa beli jerigen. Di Mekah ini pada saat itu begitu. Singkat cerita, santri ini bisa masuk ke rumahnya ulama ini dengan alasan dia apa? Jadi tukang air. Langsung disuruh ngesokkan ke tempat bak mandi, di kamar mandi. Otomatis keluar masuk rumah kan nampak sama putrinya kiai itu. Senang kali itu, alhamdulillah bisa jumpa putrinya kiai. Hari-hari begitu dilakukan. Tapi gerak-geriknya ini ditengok sama ulama ini. Ini kayaknya kok matanya kok nengok anak saya terus. Hamid guyang-guyu Hamid. Akhirnya ditanya, "Cung, kalau bahasa sini begitu. Nak, ku tengok kamu kok nengok putri saya terus. Sebenarnya kamu suka? Sebenarnya kamu ini jadi tukang air ini memang cari duit atau mau nengok putri saya?" Intinya begitu. Terus terang Pak, wahai Syekh, saya jadi tukang air ini cuma pengen melihat putri Anda karena saya suka sama putri Anda. Oh, kalau cuman kamu suka sama putri saya, nggak usah kamu jadi tukang air. Saya beri kamu syarat agar bisa menjadi menantu saya. Syaratnya apa itu Pak Yai? Syaratnya kamu harus sholat 40 hari 40 malam di Masjidil Haram tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ula. Gak boleh terlambat sekalipun dalam 40 hari 40 malam. Masya Allah. Akhirnya dia bilang, "Siap Syekh." Dilakukanlah mulai setiap hari datang ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Terus akhirnya setelah selesai, ini mulai hilang pikiran dia untuk dunia itu mulai hilang. Sembari dia melaksanakan persyaratan itu, dia dapat ilmu bahwa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam akan dibebaskan Allah dengan dua kebebasan.
Satu, bebas dari api neraka. Kedua, bebas dari sifat munafik. Akhirnya setelah 40 hari didatangi sama Syekh ini tadi. Wahai nak, iya Syekh, kamu kok nggak datang ke rumah? Loh, kenapa Syekh? Tapi kita kan buat perjanjian. Kuberi kau syarat, sholat 40 hari 40 malam berjamaah. Kalau sudah selesai datang ke rumah, nanti saya nikahkan kalau berhasil. Mohon maaf Syekh, saya berubah pikiran. Berubah pikiran kenapa? Setelah saya lakukan 40 hari 40 malam, sholat berjamaah bersama imam, ternyata ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi menantumu atau menikahi putrimu. Apa itu? Saya pernah membaca hadis bahwa Nabi bersabda, barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam, maka akan Allah kasih 2 kebebasan. 1, bebas dari api neraka. 2, bebas dari sifat munafik. Maka saya ingin 2 kebebasan itu, dan saya tidak mau pahala di dunia, yaitu menikahi putri Anda. Masya Allah. Jadi kamu nggak jadi mau menikahi putri saya? Mohon maaf, saya bukan untuk itu lagi, tapi saya ingin dapat yang ada dalam hadis itu tadi. Oh begitu. Jadi begini nak, kalau begitu saya pun mencari menantu itu yang ikhlas. Saya lihat kamu melakukan sholat 40 hari 40 malam itu pun ikhlas kan? Iya, insya Allah saya ikhlas. Dan saya pun ikhlas memberikan putri saya untukmu. Gimana? Mau? Ya nek ikhlas podo ikhlas ya piye meneh. Alhamdulillah. Kalau kejar akhirat, dunia dah dapat. Udah dapat pasti banyak. Udah banyak pasti puas. Udah puas selamanya. Ini dapat, udah akhirat dapat, dunia dapat. Coba tadi cuman pengen dapat putrinya tok, nggak dapat nanti pahala di akhirat. Masya Allah. Tapi pertama tujuannya apa tadi? Menikahi putrinya Syekh tadi. Tapi lama-lama Allah kasih keikhlasan. Imam Ghazali begitu. Pertama nyari ilmu itu pengen dapat makan gratis. Tapi lama-lama dia ilmunya itu membuat dia menjadi ikhlas. Qaddasallahu sirra, qaddasallahu ruha, wa rafa'allahu fil jannah darajatahu. Hadal kitab al-mu'tasar wa akhiru kitabin sonaqah. Ini adalah kitab yang terakhir yang ia tulis. Walam yastamilhu minhu illa khawa wa yastamlihi minhu illa khawasu ashabih. Dan tidak diajarkan kecuali pada murid-muridnya yang khusus dulu. Jadi dibacakan hanya kepada murid-muridnya yang khusus. Jadi kok kita saat ini bisa membaca ini, ya kita berarti termasuk orang-orang khusus. Khusus apa itu? Amin Allahumma amin. Ini dulu mahal masih. Pertama selesai ditulis oleh Al-Ghazali, itu dibacakan hanya kepada murid-muridnya yang istimewa. Alhamdulillah al-malikul hakim al-jawadul karim al-azizur rahim alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi fattariqu ilahi wadihun lil qasidin wad dalilu alaihi laihun lin nadhirin walakinallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa adim ila yaumiddin. Ini permulaan muqaddimah. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah wa iyaya, semoga Allah memberi keberuntungan kepadaku dan kepada kalian semua. Amin. Bimardatihi, dengan ridhonya. Ini doa loh. Kita didoakan Imam Ghazali. Kok amin ya, amin. As'adakumullah wa iyaya bimardatihi. Semoga Allah memberi kita dan memberi kalian semua keberuntungan dengan ridhonya. Anal ibadah samratul ilmi. Ibadah itu buahnya ilmu. Wa faidatul umri, dan manfaatnya umur. Umur dikatakan bermanfaat kalau digunakan beribadah. Umur itu dapat manfaat kalau digunakan ibadah. Umur kok nggak ada ibadahnya, malah rugi. Kenapa rugi? Karena nanti kembalinya pasti tidak enak. Orang kita hidup di dunia ini dulu tidak bawa apa-apa. Dikirim ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Wa hasilul abid, dan hasilnya hamba di dunia itu ya ibadah. Makanya nanti orang meninggal, jutaan, miliaran orang mati kemudian menyesal. Minta menangis-nangis hanya untuk dihidupkan lagi supaya bisa bersujud kepada Allah. Orang miliaran, jutaan yang sudah mati di kuburan itu menangis meraung-raung, minta supaya dihidupkan lagi supaya bisa sujud kepada Allah. Kasih tahu kepada saudara-saudara kita kabar ini, bahwa jutaan miliaran orang menangis menyesal setelah meninggal dan pengen dihidupkan lagi cuma untuk supaya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita hidup dan masih diberi iman Islam dan masih mau bersujud kepada Allah, itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan itu. Bahkan nanti ahli surga itu merindukan saat-saat itu. Saat-saat sujud kepada Allah. Ahli surga itu pengen masih merindukan saat-saat sujud kepada Allah. Lah kok dikasih hidup di dunia ini kok malah enggak mau sujud kepada Allah. Sujud itu nikmatnya luar biasa. Wa bidaatul auliya'i, dan bekal untuk harta bendanya aulia itu ibadah. Wali itu yang diagung-agungkan ibadah itu. Kalau kita kan harta benda, harta kekayaan, itulah bekal kita, ya kan. Tapi kalau wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, itu yang dibanggakan adalah ibadah. Bekalku ibadah itu. Ini soal wali. Piye carane dadi wali? Ini selesai buku ini diamalkan, dadi wali. Serius. Pak Jalal nanti selesai ini rajin nanti ibadah. Enggak ngurusi dunia lagi. Kalau Wali Songo terkenal Wali Songo, ini Pak Jalal nanti yang ke-10 kalau serius nanti. Ini ilmu tingkat tinggi Imam Ghazali ini, luar biasa.
Wa min syartil wali. Syaratnya wali itu apa? Syaratnya wali itu ayakuna mafudhan. Dia itu dijaga oleh Allah. Selalu menjaga perintah-perintah Allah, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan heran kalau ada orang bisa kebal. Jangan heran kalau ada orang ditusuk nggak mempan, dibacok nggak mempan, ya bisa terbang, bisa menghilang, gak iso balik, iso mlaku ning lautan, tenggelam. Gak usah heran kalau dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Jangan katakan dia wali. Ya. Makanya kata saya ini, wa min syartil wali, termasuk syaratnya wali, ayakuna mafudhon. Seperti halnya syaratnya nabi itu maksum. Nabi itu kan maksum. Maksum itu dijaga dari melakukan dosa. Kalau wali itu bahasanya lebih rendah, bukan maksum. Kalau maksum itu sampai mati, sampai wafat, nabi tetap nabi. Gak iso nabi pensiun jadi wong biasa, gak iso. Kalau sudah nabi sampai akhir hayatnya tetap nabi. Beda wali. Kalau wali ini masih bisa berubah. Dicopot kewaliannya, sudah jadi orang biasa, kemudian mati dalam keadaan kafir pun bisa. Ya. Ini wali. Makanya wali itu sangat takut kalau dirinya itu dicabut kewaliannya. Takut dia ini jauh dari Allah. Wong gak ngerti dia itu wali. Makanya dia rasanya itu aku kok nampaknya kok makin jauh dari Allah. Dia kerasa. Kemudian kembali lagi secepatnya. Itu wali. Dia merasakan sesuatu gelap di dalam hatinya. Aku ngomong ini kok aku tahu jadi wali, enggak. Buku-bukunya itu kan. Dia itu merasa enggak mau, dia itu perasaan itu jauh dari Allah, selalu pengen deket terus dari Allah. Makanya wali itu karena sudah deket sama Allah, minta apa saja biasanya dikasih. Tapi enggak mau minta. Ya malu minta terus sama Allah. Yang dekat dialah yang dapat. Yang dekat dialah yang dapat. Dia dekat sama Allah, minta ya dikasih. Orang dekat sama penguasa, biasanya jabatannya kan bagus, karirnya bagus, orang dekat. Begitu juga biasanya ning kerjaan. Yaitu kalau dia dekat sama bosnya, biasanya cepat itu naik karirnya, bagus. Ini kan Pak Jalal. Coba orang ini nentang sama bosnya, wah, gak naik-naik. Kita pengen naik jabatan kita di sisi Allah, ya harus mendekati Allah, itu berlaku itu. Dekati Allah. Ini ada cerita. Yang dekat dia yang dapat. Cerita ini dari Habib Syekh As-Segaf, Habib Syekh Jawa. Beliau dapat cerita dari Syekh Zaini bin Abdul Ghani dari Kalimantan, dari Martapura. Syekh Zaini dari Mekah, dari gurunya Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi. Ceritanya beliau tentang yang dekat dia yang dapat. Jadi di dalam suatu gua itu ada 3 orang.
Tiga orang ini orang soleh semua. Suatu hari ada satu piring makanan cuma. Satu piring makanan ini kalau ini kita makan bertiga, ini tidak akan kenyang. Jadi kita bikin sayembara aja lah, katanya. Tiga orang ini bersepakat. Kita tidur aja. Siapa nanti yang mimpinya paling indah, itulah yang bisa makan makanan satu piring. Oke. Jadi tiga orang soleh ini siap-siap tidur. Tidur dalam keadaan lapar. Makanan cuma satu piring. Si A tidur, si B tidur. Giliran si C gak iso turu. Gak bisa tidur, dia kelaparan. Sama aku kalau gak makan gak bisa tidur. Kalau gak makan sore, gak makan gitu, malam mau tidur sulit. Perutnya lapar, harus diisi. Sayuran, jus, apa kayak harus diisi. Pernah saya saking laparnya sampai terbangun. Tidur tengah malam terbangun gara-gara lapar. Ya Allah ya karim. Perut. Akhirnya tidur semua dua orang ini. Tinggal satu gak bisa tidur. Karena nengok sudah tidur dua-dua, dia mikir, ini makanan kalau nanti dia tidur dua-dua, mereka yang tidur, ku makan aja. Betul dimakannya waktu mereka tidur, ku makan. Akhirnya perutnya kenyang. Perutnya kenyang bisa tidur. Ditutup meneh. Wis bangun tidur dua orang ini, yang ini masih tidur, perut kenyang, enak. Akhirnya dibanguni, si C, bangun. Dibanguni. Bangun. Ayo ceritakan, kamu cerita apa mimpimu? Mimpi yang paling indah itulah yang bisa makan nasi, makanan satu piring tadi. Ceritalah. Ayo, kowe si C duluan. Enggak lah, aku kan bangunnya belakangan. Jadi kalian lah duluan, yang tidurnya tadi duluan, pastikan mimpinya duluan juga. Ya wes si A cerita. Aku tadi mimpi dibawa malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saya lihat pemandangan yang sangat indah sekali. Masya Allah, seneng aku. Nah kamu si B, aku lebih hebat lagi, mimpiku lebih indah. Aku dibawa Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7. Pemandangannya sangat indah sekali. Hebat. Akhirnya si C ditanya, aku ya apa mimpimu? Aku gak mimpi apa-apa. Dibuka makanan. Loh, makanannya kok habis? Kok gak ngasih tahu kalau mau makan? Kita kan udah sepakat. Siapa yang mimpinya paling indah, maka dia yang makan. Kok malah kau makan sendiri? Kok gak ngasih tahu orang? Cemana mau ngasih tahu kalian? Orang kalian sudah sampai Masjidil Aqsa. Kalian satu lagi udah sampai langit ke-7. Aku sendirian di sini ku makan lah. Dia yang dekat, dia yang dapat. Oh no. Fakulu man kana li syari'a li i'tirad fa huwa maghrur makhdu'. Kok ada orang terkenal wali tapi dia perilakunya menyimpang dari syariat? Jangan katakan itu wali. Jangan katakan itu wali. Misalkan ngaku dia wali atau dipanggil orang wali, terkenal wali, tapi dia minum khamr. Tiap hari minum khamr. Jangan bilang dia wali. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah. Abu Yazid Al-Bustami terkenal orang keramat, doanya itu makbul.
Ketika ada berita tentang seorang yang terkenal wali, didatanginya. Terkenal wali didatanginya, setelah didatangi orang yang terkenal wali ibadah di dalam masjid. Enggak keluar-keluar. Mungkin dalam hati Abu Yazid Al-Bustami, wah ini benar-benar wali. Ibadahnya betahnya kayak gini, enggak keluar-keluar dari masjid. Itu wong husnudzon. Kalau orang sekarang, orang nggak keluar-keluar dari masjid, malah disuudoni. Iki kok gak metu-metu saka masjid, wis arep mati koyo wis krasa nek arep mati. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami nunggu sampai lama, keluar orang ini. Begitu keluar, belum sampai keluar masjid, meludah ini orang. Meludahnya di dalam masjid. Dari situ Abu Yazid Al-Bustami nggak jadi salaman nyium tangannya, langsung pergi. Kata hatinya, ini nggak mungkin wali kayak gini. Nggak mungkin wali kayak gini. Dia saja sudah nggak amanah, nggak bisa menjaga adab dari adab syariat. Bagaimana dia mendapat julukan wali? Orang adab dalam ilmu syariat saja nggak dilakukan. Meludah di tempat ibadah yang disucikan. Meludah di masjid hukumnya apa? Hah? Oi. Meludah di masjid hukumnya apa? Haram. Tapi ludah itu suci. Ludah itu suci. Tapi itu menjijik. Ludah itu menjijikkan apa? Nek ludahmu dhewe gak apa-apa, ditelen pun gak apa-apa ning jero. Tapi kalau sudah keluar, walaupun punya kita sudah keluar, itu sudah jadi menjijik. Gak mungkin kan kalau sudah kita keluarkan baru kita ambil, kita buang, kan sudah menjijikkan. Makanya wah iki gak wali. Iki langsung Abu Yazid Al-Bustami melihat perilaku orang yang dikatakan wali tapi meludah di masjid. Qila inna Ibrahim bin Adham qala. Jadi Ibrahim bin Adham ini pernah nanya sama seseorang. Ini tanya, pengen jadi wali? Pak Syarif pengen jadi wali? Pengen gak jadi kekasihnya Allah? Gambaran kita itu wali itu jangan yang bisa terbang, wali yang jangan yang kebal, jangan. Wali itu orang yang dicintai Allah. Menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah dilakukan, larangan Allah ditinggalkan. Jangan bayangan wali itu kudu apa yang hebat, kebal, iso tenaga dalam, enggak juga. Nek ngono Dajjal lebih hebat. Dajjal itu bisa menghidupkan, mematikan. Bisa ngundang apa? Mendung. Mendung, hujan ning daerah kene. Daerah Mencirim kene, Jalan Pala, hujan. Hujan. Nek ngono carane Dajjal ya wali. Dajjal itu ya secara runtut sejarah, kenapa dia bisa sesakti itu? Dajjal itu nama aslinya Musa Samiri. Musa Samiri. Dulu pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah dia keluar itu 40 hari juga. 40 hari. Dajjal itu dakwah pula. Musa Samiri itu menyesatkan manusia, dakwah ke kesesatan itu 40 hari. Makanya jangan bangga dulu sing keluar 40 hari. Dajjal itu keluar 40 hari pernah menyesatkan orang. Nabi Musa itu pergi ke gunung Bukit Turisina 40 hari. Untuk apa? Ngambil Taurat, ngambil kitab. Selama Nabi Musa keluar 40 hari ke Turisina itu, Bukit Turisina, disitulah
Musa Samiri masuk. Musa Samiri itu ceritanya di dalam tafsir Nawawi. Itu dia itu anak hasil zina, dibuang ke hutan. Dibuang di hutan, dirawat sama Jibril, kan nggak main-main. Setiap kali Jibril datang, ditaruh jarinya dan dihisap oleh bayi itu. Keluar air susu sampai besar. Makanya Musa Samiri itu tahu rahasianya Jibril. Salah satunya rahasia pijaan kuda, ya, bekas kaki kudanya Jibril itu bisa hidup, ditaruh di tempat apapun bisa ngomong. Makanya dia punya akal, mikir bagaimana caranya supaya diikuti orang banyak. Kaumnya Musa ini tuh supaya tersesat. Dikumpulkanlah emas seluruh masyarakat, dibentuk jadi pedet anaknya sapi, kemudian ditaruhlah bekas pijaan kudanya Jibril, ditaruh di dalam emas anak sapi ini. Itu bisa bersuara. Anak sapi itu bisa bersuara yang dari emas tadi. Ini loh Tuhannya Musa itu ini katanya. Enggak, mana mungkin Tuhan Musa kayak itu. Lo enggak percaya Riko. Aku mau papasan sama Musa sing ning Bukit Turisina. Dia kan ke situ mau jumpai Tuhannya kan, mau jumpai Allah, nerima kitab Taurat. Ini Tuhannya saya bawa ini. Papasan kami tadi. Jadi Musa enggak ngerti, ndak nengkono iki Tuhan sama aku kok. Bisa bersuara pula. Banyak orang yang percaya. 40 hari sukses menyesatkan kaumnya Musa ribuan, 12.000 berapa. Ya. Setelah balik Musa setelah 40 hari, marah Nabi Musa kepada adiknya Nabi Harun. Sampai dicengkeweng jenggote. Kenapa kau biarkan kaumku tersesat? Dulu tobatnya orang zaman itu kalau mau diterima tobatnya dibunuh. Jadi orang yang sudah tersesat ngikuti anak sapi emas ini pengen tobat harus dibunuh. Siapa yang bunuh? Jadi algojonya yang tidak melakukan kemusyrikan nyembah sapi emas. Dibantai, dibunuh, sembelih kabeh. Sampai Nabi Musa gak tega. Akhirnya Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah sisakan, ya Allah jangan engkau tetapkan hukuman ini semua kepada kaumku, habis nanti semua kaumku. Akhirnya sisanya disisakan, enggak semua, dihabiskan. Jadi Musa Samiri itu adalah Dajjal. Kenapa dia bisa hebat itu? Yang ngajari siapa? Jibril. Musa Samiri itu sing ngajari Jibril terus. Tapi kok jadi kafir. Makanya jangan bangga dulu. Bisa hebat sehebat apapun, tapi kalau akidahnya tersesat, ya bisa sesat. Tapi Musa dari kecil dirawat siapa? Musa Nabi Musa. Dari kecil yang merawat siapa? Fir'aun, Raja Fir'aun, malah jadi nabi. Ayo logikanya nih pakai. Dari kecil dirawat Jibril, mondok sama Jibril jadi Dajjal. Yang mondok sama Fir'aun malah jadi, Masya Allah. Hilang teori kita, hilang kayak gitu. Apa tiap hari dikasih makan apa, jangan salah. Yang ngerawat Nabi Musa walaupun yang ngerawat Fir'aun, tapi di situ ada istrinya Nabi Musa yang solihah. Siapa? Asiyah, Siti Asiyah.
Kepengen anakmu pinter, istrimu kudu solehah. Ya, suruh ngajari, nek masih kecil suruh ngajari perempuan, cari perempuannya yang solehah. Jadi guru TK perempuan itu sudah benar. Guru TK kok badannya keker, kayak Hamid ya ajur kabeh anak-anaknya. Nanti bandel sikit tempele ngajur nek wong. Sikit cubit. Ya, guru TK ya kudune yang lembut, yang solehah. Makanya kalau mau masukkan TK itu tengok. Nah, gurunya kok uminya itu yang ngajari itu hafizah, hafal Quran, akhlaknya bagus, taruh anak situ. Insya Allah anakmu jadi orang baik. Anak sekarang itu kadang lebih nurut sama gurunya daripada mamanya sendiri. Itu saya praktekkan. Dari kecil itu anak sekolah. Itu kalau disuruh ngerjakan PR sama gurunya, Masya Allah, takutnya luar biasa. Sampai berani bantah orang tua gara-gara nurut sama gurunya. Kata ibu guru begini kok. Enggak nak, yang bener. Mana pula mama kan enggak guru. Makanya hati-hati naruh anak ke guru. Tengok yang ngajari siapa, akhlaknya kayak mana. Kalau bagus, hafal Quran, akhlaknya bagus, taruh di situ. Anakmu jadi orang bagus. Sebenarnya yang paling bagus ya istri kita yang harus pertama kali kita cari yang solehah. Tapi kalau gagal itu sekolahkan di tempat yang gurunya, guru TK itu yang solehah. Sampai mana tadi? Syaratnya jadi wali. Kalau melihat orang yang katanya wali tapi tidak menjalankan syariat, jangan katakan dia wali. Itu syaratnya. Kemudian apa syaratnya jadi wali? Ibrahim bin Adham pernah nanya begitu sama muridnya. Pengen jadi wali tak? Pengen jadi kekasih Allah? Iya, pengen. Syaratnya cuman satu, gampang. Pak Le. Halo. Apa syaratnya? Siji. Kata Ibrahim bin Adham, la targhab fi syai'in minad dunya. Jangan cintai suatu apapun dari dunia ini. Pengen jadi wali syaratnya mukor iku. Jangan cintai apapun di dunia ini dan di akhirat selain Allah. Kan gampang itu. Apa wae gak usah dipikir. Gak usah mikir dunia, gak usah mikir akhirat. Pokoknya pengen membahagiakan Allah, pengen dicintai Allah, pasti jadi orang yang dicintai Allah. Kan gampang. Jadi gak usah kita mikir dunia, gak usah. Pengen jadi kekasihnya Allah, harus benar-benar cuman mengharapkan dari Allah. Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu sudah sampai makom ini. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Ini terbukti ketika Nabi Ibrahim itu dibakar api oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu nggak main-main. Kalau mau membakar Ibrahim itu semua rakyatnya diwajibkan membawa kayu bakar. Ini nggak main-main. Sampai apinya itu jarak 1-2 kilo itu masih panas. Saking banyaknya kayu bakar. Loh, rakyatnya semua disuruh bawa kayu bakar. Ditumpuk jadi sak gunung kayu, sak gunung. Setelah itu dilemparkan Ibrahim ke sana.
Tapi pas dilemparkan ke dalam itu didatangi malaikat Jibril. Ibrahim, aku diutus Allah suruh memberi bantuan sama kamu. Butuh enggak bantuan? Ya Ibrahim jawab, amalaka fala. Nek bantuanmu aku gak butuh. Ditawari Jibril tapi nolak. Aku gak butuh bantuanmu. Tapi kalau bantuan Allah saya butuh. Bayangke wong si tawani Jibril ditekoni. Somo Pak Syahril ditawani malaikat. Pak Syahril, kowe kan hari ini arep ditarik dealer iku kereta. Butuh bantuan. Didatangi Jibril kayak ngono ya butuh kali lah gitu. Ini didatangi Jibril ditolak. Amalaka fala. Nek karo sampean aku gak butuh. Tapi nek Allah aku butuh. Makanya diberi wahyu kemudian api itu disabdo bahasanya supaya tidak panas. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan mengenakkan, koyo AC. Dingin dan mengenakkan pada Ibrahim. Api kok jadi koyo AC. Jadi lempar jarak sekilo itu dicek enggak ada teriak-teriak iki Ibrahim iki. Api sudah agak padam, dicari. Ibrahim. Woi, ngono jawabnya. Coba keluar. Enggak, ning kene enak kata. Adem. Karena sudah dibilang ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini Ibrahim sudah sampai tingkatan itu. Butuhnya hanya kepada Allah. Awak dhewe Masya Allah. Wis minta ya Allah, datangkan bantuan ya Allah. Hari ini pas tempo bayar utang ya Allah, udahkan ya Allah. Minta aja gak ditekoni. Iki Ibrahim ditekoni ditolak. Masya Allah. Ini saya Habib Umar Yaman, ulama besar Umar bin Hafid. Itu pondoknya pernah bangkrut. Jadi saldonya itu tidak cukup untuk membiayai santri. Dulu pondoknya masih murah. Laporan keuangan bagian keuangan melapor kepada Habib Umar rapat. Jadi bagian keuangan itu usul, wahai Habib, kalau bisa SPP-nya itu dinaikkan saja supaya kita ini tertolong. Karena ini kurang kali biaya ini untuk SPP anak ini untuk membiayai hidup mereka itu kurang. Masuk murah kali ini. Cuman untuk makan sebulan juga cukup bagi mereka. Apa kata Habib Umar? Suruh naikkan 50%, sama usulannya malah disuruh nurunkan 50%. Jangan dinaikkan, tapi turunkan 50%. Seumpama 500.000 uang bulanan disuruh cuman 250.000. Bagian keuangannya ngeluh lah, mumet ya. Piye iki Habib iki? Harusnya itu dinaikkan, malah dikurangi. Iki wae dinaikkan ning mbok cukup mbok ora, malah dikurangi. Masya Allah. Gak lama itu keputusan diketok oleh Habib Umar. Datang orang bawa duit 1 koper. Kalau dihitung entah berapa M, 4 M mau berapa. Cukup untuk makan sampai bertahun-tahun. Apa kata Habib Umar? Kalau tadi kamu naikkan itu SPP, duit ini tidak akan datang. Duit ini tidak akan datang. Itu semua dunia. Dunia mau mempermainkan kita. Sudah kita buat aja main-main sekalian.
Dunia mau coba-coba mempermainkan kita, mau ngemom kita, nakut-nakuti kita, kekurangan. Ini di jalan Allah, ditakut-takutinya kita kekurangan. Sekalian kita mob dia, kurangi separuh. Berani kayak gitu. Bang, uang bulanan kurang lah bang. Masa 1 bulan cuman gopek untuk makan kita 1 bulan, untuk jajan anak kita nggak cukup, tambahilah bang. Dek, saya kurangi 200 limpul ya. Nah, latihan jadi kasih Allah. Insya Allah terbang semua piringmu. Apa? Oh, tingkatannya durung sampai ke situ. Orang-orang kayak gitu kok iso. Masya Allah. Ibrahim bin Adam bilang, syaratnya jadi kalau pengen jadi kekasih Allah, jangan cintai suatu apapun di dunia ini. Di akhirat jangan pula mengharapkan surga, tapi hanya mengharapkan ridho dari Allah. Wis ikut tok nek pengen jadi kekasihnya Allah. 9:30. Ini baru permulaan ya, kitab Minhajul Sirajul Talibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Wa tariqul atqiya wa qismatul a'izzah wa maqsidu dawil himmati wa syi'aril kiram wa khirfatur rijal wa ihtiyaru au ulil absar wa yasabilu sa'adah wa minhajul jannah. Ibadah itu adalah jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa qismatul a'izzah, dan bagian orang-orang yang mulia. Wa maqsidu dzawil himmah, dan tujuan daripada orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Wa syiarul kiram, dan syiarnya orang-orang yang mulia. Ini ibadah itu tadi. Sudah, insyaallah kita lanjutkan di malam Rabu depan. Demikian yang bisa disampaikan. Jika ada salah mohon dimaklumi. Jika ada benar pastilah dari Allah semata. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.